membacakan sumpahnya. Saya ikuti. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai aparatur sipil negara, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara. Penandatanganan naskah Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Indonesia yang kita bersama Kepala Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara Indonesia yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Garut, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Garut beserta jajarannya, saja yang terhormat jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, dan saja para hadirin hadirat khususnya yang hari ini dilantik beserta keluarganya yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas limpahan karunia-Nya pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan P3K dan CPNS di lingkungan Kabupaten Garut. Selanjutnya, semoga salam dan salam semoga terlibat curhatan kepada junjungan dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, Nabi Talib Nabi Buddha hingga yang berakhir. Mengawali sebentar saat ini, saya mengucapkan ucapan selamat datang sekali lagi di Kabupaten Garut, Wilujeng Sumping, kepada yang terhormat Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Prof. Dr. Judan Arif Papro SHMH, yang plus buat sekali lagi. Jadi Bapak kemarin itu kan ditanya, Pak kapan pelantikannya, Pak kapan pelantikannya? Ini semua berkat komitmen beliau sehingga hari ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih. Sungguh satu kebahagiaan dan kehormatan bagi masyarakat Garut, ya. Artinya pada hari ini pelantikan ini dihadiri oleh orang yang sangat memiliki kontribusi dalam pelantikan kali ini. Bapak yang hormati, langsung saja Bapak
perlu saya sampaikan bahwa pelantikan hari ini mengikuti satu dinamika yang panjang. Kita semua tahu bahwa prosesnya sangat panjang dan dinamikanya sangat tinggi. Tapi apapun itu adalah proses yang kita lalui bersama sehingga kami, entah Kota Garut, pemerintah pusat, DPR RI dan juga DPRD Kota Garut bisa memastikan status tenaga honorer yang telah sekian lama menjadi pekerjaan rumah. Alhamdulillah semua pegawai honorer sudah kita tetapkan dan punya ketetapan. Oleh sebab itu maka perlu saya sampaikan tadi bahwa pada hari ini ada 1.571 orang yang dilantik, ya, dari 1.600 formasinya, dan ada 156 calon pegawai negeri sipil yang dilantik. Pelantikan. Bapak Ibu hormati, jujur saja bahwa pelantikan kali ini memiliki konsekuensi terhadap keuangan pemerintah Kabupaten Garut. Bisa bayangkan ada sebanyak orang-orang ini yang kita harus keluarkan biayanya untuk renovasi yang Bapak Ibu semua. Tapi ini sekali lagi bagian dari komitmen kami untuk memberikan penghargaan, penghormatan kepada Bapak Ibu semua yang sudah selama ini mengabdikan diri bagi masyarakat Kabupaten Garut. Jadi saya dengar ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun. Apapun itu, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf baru saat ini kami bisa memberikan penghargaan yang lebih layak. Dan saya sampaikan bahwa hal tersebut kami lakukan dengan penuh keikhlasan, sehingga saya sampaikan sini sama sekali sama pos ini tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku atau ada yang minta pada Anda, jangan geladi. Kalau bisa langsung dilaporkan kepada kami, ya. Karena ini adalah komitmen semuanya. Kami bekerja keras, BKN bekerja keras, semua ini Bapak Ibu semua, dan itu tanpa pamrih. Karena semata-mata kami menghormati, menghargai apa yang selama ini Bapak Ibu kerjakan. Bapak dan Ibu hormati, juga tadi sampaikan bahwa saya wanti-wanti tidak bahwa ini dengan sesuai prosedur dan tidak ada apapun. Selanjutnya, seperti saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah misalnya ini merupakan kegiatan dinantikan sudah sekian lama. Jadi kalau saya cerita mungkin yang bujangan sekarang nilainya jadi nilai tambah, ya. Yang tadinya nggak dilirik sekarang dilirik sama calon menantu. Nah, ini saja patut kita syukuri. Yang tadinya mungkin di istrinya, wah bapak ini sebenarnya selalu saya dihormati. Itu saja patut kita syukuri, dan cara mensyukurinya menurut saya tidak rumit. Caranya adalah saya minta Bapak Ibu semua untuk tetap bekerja dengan ikhlas, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetap bekerja dengan penuh dedikasi. Ya, penghormatan ini tentu saja sampaikan tidak bisa mengganti apa yang kami berikan, tapi tolong dilanjutkan. Kenapa? Karena Garut sekarang ini masih perlu membutuhkan bantuan kolaborasi semua pihak. Garut masih menghadapi tantangan yang berat. Masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kerawanan, ini yang harus kita segera selesaikan dengan seksama, dengan komprehensif. Untuk itu saya berharap Bapak Ibu semua bisa melakukan tugas ini dengan penuh kesadaran, penuh integritas, profesional, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan ujungnya, muaranya adalah kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tolong diajarkan terus buat kita semua, ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Bapak-Bapak Ibu hari ini nanti jadi public servant, pelayan masyarakat. Tugas kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Guru memberikan pelayanan pada anak didiknya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat.
Pelayanan kesehatan juga, berikan kepada orang yang membutuhkan bantuan kesehatan. Semuanya intinya adalah kita melakukan kegiatan pelayanan. Itu saja. Saya berharap bahwa Bapak Ibu bisa mengingat itu sebagai amanat yang ingin sekali disampaikan. Dan terakhir barangkali ini pesan saja ya. Yang pertama adalah bahwa tolong laksanakan tugas dengan penuh dedikasi, tanggung jawab dan jujur. Yang kedua adalah tetap melakukan etika birokrasi yang memiliki martabat. Bersikap rendah hati, santun dan melayani kepentingan masyarakat, namun tetap tegas dalam melaksanakan aturan. Dan terakhir, tetap berpatuh pada ajaran agama. Satu lagi, saya mohon izin, ini tidak serius juga, tolong. Jadi setelah Anda menjadi CPNS nanti P3K, jangan berubah unggah adat, berubah perilaku, jadi sombong, jadi segala macam. Apalagi Anda punya tambahan uang saku ya, uang gaji ya. Tolong hidup jangan harus efisien sederhana. Jangan mentang-mentang sudah punya gaji pokok langsung beli HP. Dan saya juga minta tolong sama Pak siapa, Bang Jabar, jangan terlalu diiming-imingi dengan pinjaman yang besar. Ya seadanya. Karena saya bilang tadi jangan berubah adat, karena bahaya ini. Tadinya hidup sederhana karena ada penghasilan, jadi berubah sehingga tidak produktif. Ya. Padahal yang kita berikan itu bukan hanya untuk kebutuhan hidup sehari, tapi juga untuk mengupgrade, meningkatkan kualifikasi kita. Ya. Kemudian juga tadi kredit juga sama. Tadi saya berharap Bapak Ibu tetap rendah hati. Bapak dan Ibu saya hormati, barangkali itu yang disampaikan. Kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Kepala Bapak Ketua BKN, Prof. Dr. Julian Arif dan jajarannya, Samsu juga Kepala Kantor Regional 3 sejajarannya, dan juga Bapak Ibu semua ini kerja keras, semua teman-teman kita yang di pemerintah Kabupaten Garut di bawah komando Bapak Sekretaris Daerah. Ya, terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang dilakukan beliau menjadi amal ibadah, menjadi kebaikan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Rasanya itu yang saya sampaikan sekali lagi. Jadi jaga akhlaknya. Ini sebenarnya berubah unggah adat kalau sih ya. Tetap sederhana, tersantun, gaya hidup tidak berubah gara-gara ini langsung nyicil mobil segala macam. Ya boleh sih boleh, tapi juga nanti lah kalau sudah lebih baik lagi. Itu saja dari saya sekali lagi, dan saya plus buat kita semua, tetap semangat ya. Dan saja merupakan kebahagiaan bagi kami bila mana Bapak Prof. Judan berkenan memberikan arahan sebutan bagi kita semua. Yang kemarin saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Penuh doa dari saya untuk ibu bapak semuanya, wabil khusus Bapak Bupati Garut. Tepuk tangan untuk beliau yang sudah menuntaskan pengangkatan CPNS dan P3K Kabupaten Garut tercepat ketiga se-Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kepala BKD, Pak Ketua DPRD. Terima kasih. Doa saya untuk teman-teman semuanya, semoga selalu sehat, selalu berbahagia, dikaruniai rezeki yang berlimpah ruah,
rezeki yang bertambah-tambah, bagi yang sudah menikah dikaruniai putra-putri yang soleh dan solehah, bagi yang masih jomblo segeralah menikah, ya, bagi yang masih menulis skripsi, tesis, disertasi juga bisa segera lulus. Yang terlanjur punya cicilan di BJB dan BRI segera lunas. Oh, diperpanjang. Hari ini saya bersama kawan-kawan saya, Pak Kakanrek, Bu Direktur, ikut merasa bangga dan bahagia atas karya Bapak Bupati mengangkat lebih 1.600 P3K dan CPNS. Ini kekuatan baru yang dahsyat yang bisa memperkuat pelayanan publik di Kabupaten Garut. Oleh karena itu saya titip adik-adik semua, hari ini semuanya sudah boleh menggunakan baju korpri. Boleh, artinya apa? Anda adalah ASN. Ada yang punya cita-cita sejak 25 tahun yang lalu, dan percayalah, Allah pasti mengabulkan doa Bapak dan Ibu walaupun tertunda 25 tahun. Ada kan yang berdoanya, ya Allah saya ingin jadi PNS, sudah dikabulkan. Nah sekarang seperti yang disampaikan Pak Bupati, saatnya bersyukur. Nah cara bersyukur adalah mari kita sama-sama membuat karya nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Adik-adik semuanya, kita semua diberi Tuhan karunia kemampuan, keahlian yang unik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi kesempatan untuk kita semua mengimplementasikan keahlian kita itu. Maka karya nyata ditunggu. Yang dokter teruslah melayani dengan baik, yang guru, tenaga kesehatan teruslah memberikan pelayanan minimal dengan senyum, salam, sapa, ya, taburkan keramahan, taburkan aura positif sehingga bisa memberikan branding positif Kabupaten Garut. Contoh yang nyata, satu contoh yang nyata nih, teman-teman, kemarin saya mengikuti ketika ada rencana penundaan pengangkatan P3K dan CPNS, semua teriak bareng. Nah itu dalam tataran pemerintahan harus kita kendalikan, terutama terkait dengan branding positif. Yang harus dilakukan adalah misalnya nanti melihat hal-hal yang kurang di Kabupaten Garut, tolong tahan jarimu, tahan mulutmu. Nah, apa yang saya maksudkan? Tahan diri, jangan upload di media sosial semua keburukan pemerintah daerah, termasuk keburukan dirimu. Karena apa? Sekarang kawan-kawan adalah bagian dari Pemda. Jangan menjelekkan dirinya sendiri di ruang publik. Tutup aibmu, maka Allah akan tutup aib kita semua. Nah, bagaimana kalau ada yang kurang? Bolehkah kita beri masukan? Boleh, sangat boleh. Misal ada pelayanan di puskesmas kurang baik, beritahu kepala puskesmasnya di WA, beritahu kepala dinas kesehatannya. Ada jalan yang kurang bagus, beritahu kepala dinas PU-nya, kepala dinas bina marga atau nama yang lain. Jadi tepat sasaran. Nah, karya nyata yang ditunggu, yang paling sederhana, siapa yang punya handphone? Siapa? Boleh angkat tangan yang punya handphone? Semua. Punya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, punya. Nah, kalau mau punya karya nyata, ya, brandingkan hal-hal positifnya Garut.
dodol Garut, jeruk Garut, jaket Garut, sepatu Garut, anak-anak muda hebat Garut. Beritakan di media sosial sehingga nilai positif Garut naik ke dunia sampai ke akhirat. Ini jadi itu karya nyata. Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati beserta seluruh jajaran dan rekan-rekan ASN senior, titip adik-adiknya untuk dibimbing. Ya, titip betul dibimbing. 1.600 ini kekuatan dahsyat. Titip jangan diajari yang nakal-nakal. Ya, ajari yang baik-baik. Adik-adik kalau ada kakak-kakaknya ngajarin nakal, lapor ke BKN ya. Terima kasih banyak, sukses selalu. Semoga Allah merahmati, menyelamatkan kita semua dunia dan akhirat. Sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengangkatan CASN Formasi tahun 2024. Satu untuk P3K 1571, kemudian untuk PFNS 156. Itu kabarnya kan awalnya 1.600 sama 200. betul. Ya. Informasi awalnya kan ditunda sampai 2026. Tiba-tiba Bukan tiba-tiba, jadi kami ini konsultasi, tadi sampaikan juga Bapak Kepala bahwa ada beberapa tempatnya yang mungkin belum menganggarkannya. Tapi kami ini melihat bahwa kami sangat menghargai terhadap dedikasi P3K selama ini. Setelah kami hitung-hitung ternyata insya Allah kami bisa memenuhi apa yang akan dibayarkan sehingga kita laksanakan saja. Ya, jadi ini kami dari PKN mengapresiasi gerak cepat Bapak Bupati karena sekarang itu banyak instansi yang belum siap mengangkat. Jadi masih ada yang menunda sampai dengan Juni. Tapi Pak Bupati 1 April ini sudah langsung diangkat, maka PKN juga bergerak cepat. Nah, secara nasional dari usulan semua instansi itu BKN sudah menyelesaikan 72% pemberian NIP-nya. Nah, instansi yang mengangkat baru sekitar 9%. Nah, jadi Garut termasuk 9% yang tercepat di seluruh Indonesia. Maka kami datang memberikan apresiasi untuk itu. Itu nggih? Ya. Oke. Itu juga ada satu lagi izin ya. Ini karena dibantu oleh BKN itu cepat. Jadi kan kemarin itu kan agak terhambat, tapi kita minta tolong BKN supaya Garut itu prioritaskan. Alhamdulillah sehingga hari ini semua kita sudah menyatakan memenuhi syarat dan nanti. Oke, siap. Ya, terima kasih. Ya. Pastikan upacara pelantikan ini belum selesai. Untuk itu kami persilakan untuk tetap berada di tempat dan kembali dalam posisi istirahat di tempat. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini teman-teman CPNS dan P3K dilantik ya. Ini sebagai wujud implementasi peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 bahwa selambat-lambatnya 30 hari teman-teman yang sudah ditetapkan atau diterbitkan pertimbangan teknis wajib dilantik menjadi ASN, CPNS ataupun P3K. Alhamdulillah ini kita tadi sujud syukur bersama teman-teman. Ini mudah-mudahan ini makin berkah nih ke depan teman-teman dan kesejahteraannya juga makin meningkat. Pemda Garut ini sangat luar biasa. 10 hari kerja duet Syakur Putri ini bukan hanya memberikan political will yang bagus ya untuk mensejahterakan, tapi juga membangun political hope. Karena di saat kabupaten atau Pemda yang lain meminta untuk diundur
pengangkatan ASN baik PNS maupun P3K, tapi pemerintah daerah Kabupaten Garut tetap ingin melantik, bahkan kemarin minta izin ketika ada surat edaran penundaan pengangkatan CPNS dan P3K kepada Kemenpan RB yang terbit pada tanggal 7 ya, tanggal 7 Maret tahun 2025 itu surat edaran penundaan. Tapi Garut tetap minta izin untuk melantik. Alhamdulillah surat edaran yang yang mengisyaratkan penundaan pelantikan PNS dan P3K dicabut oleh Kemenpan RB, dan hari ini kita dilantik. Dan seperti yang disampaikan oleh Kepala BKN bahwa kita ini menjadi kabupaten ketiga ya tercepat dalam penerbitan pertimbangan teknis atau pertek, dan sekarang sudah dilantik. Rata-rata Pak, untuk masa kerja yang P3K ini informasinya ada yang sampai sudah 25 tahun lebih ya? Oh iya, macam-macam. Ada bahkan nanti sekarang dilantik, tahun depan sudah pensiun. Ada. Artinya sudah masa kerja berapa tahun tuh Pak? Wah, ada yang 25 tahun, 30 tahun gitu. Dan ini sisa yang belum dilantik Pak? Sisa yang belum dilantik untuk keseluruhan ada 6.400. 6.400 saat ini. Itu dari guru dan teknis. Oh, itu rencananya gimana? Rencananya ini yang akan kita komunikasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar segera membuka informasi. Karena teman-teman ini untuk diangkat menjadi P3K harus ada informasi. Cuman memang ada solusi sekarang sesuai dengan Kemenpan RB nomor 16 bahwa teman-teman yang saat ini tidak masuk dalam kuota akan diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu. Tapi ini harus melalui tahapan dibuka dulu informasi. Ini yang akan kita bangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Bagi yang tidak lulus saat ini kan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang tidak lulus, yang honorer yang belum seleksi itu gimana? Yang belum seleksi, ini kalau yang belum seleksi ini belum ada regulasi sampai saat ini. Kita menunggu regulasi gitu. Kalau yang lulus, tapi yang tidak lulus berapa orang? Yang tidak lulus yang kemarin seleksi kan tidak lulus. Kalau guru ada hampir kurang lebih 2.000. Guru? Ya. Non guru? Non guru ada berarti sekitar 4.000-an. Yang diseleksi tapi tidak lulus ya? Iya. Gitu. Kami sangat berterima kasih ya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda yang saat ini komunikasinya luar biasa dengan kami, dan Komisi 1. Komisi 1 ini luar biasa juga. Di antaranya ada Pak Iman Ali Rahman yang menjadi garda terdepan. Bahkan kemarin kalau sampai ini Garut tidak diizinkan untuk melantik, beliau yang akan memimpin demo ke Jakarta gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali. Dan mungkin rekan-rekan P3K yang hari ini sangat terharu ya Pak ya? Iya, sangat menangis dan sungguh luar biasa. Ya, luar biasa karena ini setelah drama penundaan ini kan akhirnya kita tadi sujud syukur bersama teman-teman gitu. Keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DPP KB PPPA. Jadi alhamdulillah teman-teman, usia saya 57 tahun dan nanti Maret 2026 itu pensiun. Makanya kami didukung oleh teman-teman semua, alhamdulillah, mengadakan audiensi bersama seluruh teman-teman 1.600 orang itu. Kita ke DPRD Kabupaten Garut sampai ke Menpan juga, insya Allah kemarin itu sampai ke DPR, alhamdulillah. Tetapi ucapan terima kasih kami semua ya dari P3K. Yang pertama kepada Bapak Bupati Garut, kepada Ibu Wakil Bupati Garut, kepada Ketua DPRD, kemudian kepada Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Garut, kemudian juga kepada Pak Sekda, kepada Bapak Kadis, seluruh reng-rengan. Alhamdulillah, dan waktu itu kami diberikan motivasi oleh semua, terutama Bapak Haji Iman Ali Rahman yang membimbing kami dengan Pak Sekda itu ke Jakarta. Alhamdulillah ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala maka keluar impres pada tanggal 17 Maret 2025 itu langsung bahwa seluruh Indonesia akan silahkan kalau memang kabupaten kotanya sudah siap, silahkan untuk dilantik. Alhamdulillah. Jadi walaupun saya sekarang hanya 1 tahun lagi, tetapi saya bersyukur menikmati barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman, harapan kami dari P3K terutama yang
usia 57 tahun depan kan usia kritis ya. Guru juga ada yang udah usia 59, kami juga ada usia 57, tahun depan itu kan pensiun. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pensiun setara dengan PNS karena kita ASN. Dan alhamdulillah kami senantiasa patuh kepada pemerintah daerah Kabupaten Garut. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sangat luar biasa. Bersyukur kepada Allah. Juga terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada orang tua kami, kepada keluarga kami, suami serta putra-putri, serta teman-teman pers semua yang mendukung kami, mensupport kami. Mengabdi kepada pemerintah negara Republik Indonesia itu saya 25 tahun. Kepada Pemda Garut itu 20 tahun. Usia saya 57 tahun dan Maret 2026 saya sudah pensiun. Makanya alhamdulillah dengan ada percepatan pelantikan ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Selain Ibu ada nggak Bu rekan di banyak yang masa kritis? Usia kritis itu banyak usia di Kabupaten Garut itu banyak, terutama guru dan teknis itu banyak. Jadi yang seusia saya banyak. Jadi kalau datanya itu yang paling ini ada di BKD. Jadi kita kelahiran 68, kalau saya bulan Maret. Tapi teman-teman saya banyak, ada yang Januari, ada yang Februari. Harapan kami kepada Pemda Garut ke depannya, tolonglah kami pengabdian yang sudah lama, yang usia-usia kritis itu diberikan kebijakan khusus. Jadi kami itu kan mengabdi, kita sama mengabdi kepada pemerintah Kabupaten Garut. Kami sama. Jadi PNS, kemudian dari honorer, kami semuanya sama. Jadi mohonlah ada satu kebijakan khusus untuk teman-teman kami seperjuangan, gitu ya. Jadi saya tidak ingin enak sendiri. Saya ingin semua teman-teman merasakan bagaimana kita dengan menahan air mata, dengan perjuangan dan doa, bagaimana kita membesarkan anak dan lain sebagainya. Girl about a 10. I should fuck her in the